suatu keharusan. Digitalisasi perpustakaan merupakan langkah awal yang baik untuk memudahkan admin dan anggota perpustakaan ke depannya. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan merancang dan mengembangkan sistem manajemen perpustakaan digital. Yang pertama ada mengotomatisasi proses peminjaman, pengembalian, dan pencarian untuk buku. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data buku dan anggota, mempermudah akses informasi bagi pengguna, dan mendukung digitalisasi layanan perpustakaan secara terstruktur dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis dalam sistem manajemen perpustakaan digital, mulai dari sistem manajemen pengguna di halaman utama, proses login maupun pendaftaran, pencarian dan peminjaman buku, hingga pengembalian serta pemberian sanksi jika buku terlambat dikembalikan. Terdapat 3 aktor utama dalam sistem ini, yaitu anggota sebagai pengguna layanan, sistem sebagai pengelola, dan admin sebagai pengelola data. Admin berperan dalam mengelola data buku, memverifikasi pengembalian, serta mencatat apabila terdapat sanksi. Selanjutnya, ini activity diagramnya secara keseluruhan. Next. Di sini terdapat 3 lane atau 3 aktor, yaitu anggota, sistem, dan admin. Ini ada alurnya. Jika ini dimulai dari anggota, itu masuk ke landing page dulu, lalu kita akan login. Apabila belum ada akun, itu akan diarahkan ke sign up untuk pendaftaran. Kemudian apabila kita sudah berhasil daftar, kita akan melihat daftar buku. Kemudian terdapat fitur pinjam buku untuk anggota, yang nantinya itu akan diverifikasi kembali apakah buku yang dipinjam ini stoknya tersedia atau tidak. Kalau tidak tersedia, bukunya pengguna akan dikembalikan ke daftar buku. Kalau misalnya buku yang dipinjam itu tersedia stoknya, itu akan berlanjut ke peminjaman yang disetujui. Dan di sini terdapat durasi peminjaman, serta apabila sudah disetujui, itu akan sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Selanjutnya, setelah penerima menerima notifikasi, di situ notifikasinya terdapat pemberitahuan bahwa buku telah disetujui dan juga terdapat durasi peminjaman itu berapa lama. Kemudian pengguna akan mengembalikan buku, akan melakukan pengembalian buku, dan di sini akan diverifikasi kembali apakah itu sudah tepat waktu sesuai dengan durasi yang sebelumnya. Apabila tepat waktu, pengembalian akan langsung disetujui, tetapi apabila terlambat atau melebihi waktu yang ditentukan, itu akan terdapat sanksi. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke kelas diagram. Dalam sistem manajemen perpustakaan digital ini, kelas diagram merepresentasikan entitas utama seperti anggota, buku, peminjaman, admin, dan notifikasi. Setiap kelas ini memiliki atribut dan metode yang sesuai dengan fungsinya, serta mereka ini saling terhubung satu sama lain dengan relasi seperti asosiasi dan pewarisan. Misalnya, kelas buku ini memiliki subkelas buku asing dan buku lokal. Lalu di peminjaman dan pengembalian ini terdapat terhubung dengan anggota dan juga buku untuk mencatat transaksi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian prototype. Di sini adalah landing page atau halaman utama saat kita mengakses website. Jadi prototype ini representasi visual statis dari antarmuka pengguna atau user interface dari sistem website yang kami buat, yaitu baca.id. Ini untuk mendapatkan gambaran awal tentang fungsi dan tampilan-tampilan utama sebelum sistem nantinya akan diimplementasikan secara nyata. Selanjutnya, ini adalah tampilan sign in dan juga sign up dari website baca.id. Next. Kemudian di sini ada prototipe dari akun. Apabila kita sudah terdaftar dan sudah login, tampilannya akan seperti ini, dan kemudian akan menampilkan juga buku yang kita baca, yang sedang baca, dan di sini terdapat terakhir dibacanya itu di halaman berapa. Kemudian ada tampilan rekomendasi, dan di sini adalah tampilan buku-buku yang terdapat di website baca.id, dan apabila kita mengklik salah satunya, itu akan menampilkan di
Sistem manajemen perpustakaan digital ini ditujukan untuk mengatasi kendala klasik dalam pengelolaan perpustakaan secara manual yang sebelumnya hanya menggunakan kertas atau pakai yang spreadsheet aja. Nah, jadi hasil perancangan ini ditujukan melalui kelas diagram yang menggambarkan struktur dan relasi antar entitas secara jelas, activity diagram yang memperlihatkan alur aktivitas pengguna dan admin dari awal hingga akhir,